Kita akan ada ini Mas ya, sambung persaudaraan, Oke. sama sparring MMA. Nah di sini kalian akan melihat saya bonyok. Tapi nggak apa-apa, namanya kita mencari ilmu ya memang harus gitu Mas. Saya susah ya. Benar. Susah dulu. Itu tadi namanya praktisi bela diri ya. Sparring itu adalah suatu hal yang biasa. Biasa. Sparring persaudaraan. Sparring persaudaraan hal biasa. Ya, hal biasa banget. Jadi ya ketemu, silaturahmi, sparring, udah habis itu bisa ngopi bareng, bisa nongkrong bareng gitu. Itu yang luar. Saya tuh pengen banget punya anak kembar ini. Nah, saya ajarin. Adukannya harus lain. Adukannya. Adonannya beda juga ya. Beda. Ada resepnya Mas ya? Ada gaya-gaya juga harus lain. Jangan lupa subscribe Daily PSAT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Oke teman-teman, hari ini saya akan datang ke tempat latihannya Mas Wardi dan Mas Panji Adimas. Yuk ikut yuk. Nah, di samping saya ini ada para warga PSAT dan para petarung MMA. Iya. Perkenalkan lu dari Mas yang gondek ini. Oke, perkenalkan nama saya Panji Adimas, biasa dipanggil Panji The Gandiwa. Dan sebelah saya ada Kap. Nah. Enggak gitu. Oh, bukan ya? Pokoknya di sini kita Mas nggak boleh serius. Oh iya. Serius besar ini? Iya. Kalau serius besar. Ya, nama saya Suwardi, mungkin udah pada tahu juga ya, biasa disapa becak lawu, bukan becak kayu, oke? Aja. Nah kayak gini, sengaja saya duduk begini biar kelihatan sopan aja, ya kan? Biar kelihatan feminim. Iya, feminim. Aku mau ke Mas Wardi dulu nih. Oh, siap. Bisa panggilannya becak lawu ini dari mana ini julukannya? Jadi gini, awalnya kan saya ditanya sama orang-orang Timuan Pride, kamu pakai julukan apa gitu? Terus kalau bisa tuh biasanya para MMA ini ada julukannya ya? Iya, ada yang pokoknya seram-seram lah, predator lah, terus aligator, Singa, gitu ya? vibrator gitu kan. Enggak vibrator Oh, bukan juga. ya? Kok vibrator sih? Pokoknya yang seram-seram lah. Ada yang binatang-binatang buas ataupun mungkin
ya pokoknya yang serem-serem dah. Nah, cuman kan saya mikir kan lihat di kaca itu saya ini nggak serem. Serem dari mananya gitu loh. Capek juga feminim lah. Balik ke alamnya ya. Jadi terus sekelibat tuh saya kayak teringat daerah saya. Dimana daerah saya itu kan mayoritas petani. Dimana kami tinggal di lereng Gunung Lawu yang mayoritas semuanya petani, dan di situ ada kendaraan tradisional namanya becak lawu. Nah, becak lawu itu fungsinya untuk mengangkut atau apa ya, kayak kita masukin barang-barang dibawa ke pasar gitu loh. Dari atas gunung ke pasar. Untuk barang-barang lah ya. Iya, itu tradisional banget. Dia nggak pakai mesin. Dia cuma geledekannya juga dari bonggol bambu dibungkus ban. Remnya pakai rem tangan gitu. Setirnya pakai kaki. Tradisional banget ya. Iya, sebenarnya itu kan cikal bakal mobil formula kayaknya sih itu. Enggak Enggak juga ya. Keren ini. Gokar. Nah, kenapa saya ngambil nama becak lawu itu? Pertama, itu kan asli daerah Magetan, di daerah Gunung Lawu. Yang kedua, fungsinya banyak banget karena membantu orang-orang miskin mengangkut barang-barang hasil buminya. Nah, ketiga filosofinya ya dari barang yang sederhana itu berguna banget. Fungsinya banyak ya? Iya. Yang keempat, ya saya pengen ngangkat daerah saya karena kan setiap orang men-search becak lawu nanti akan nongol tuh Danau Sarangan. Orang akan mungkin wah pengen visit ke sono deh gitu kan. Kan Sarangan tuh bagus banget kan, indah, ada telaganya. Nah, ketika orang visit ke sana otomatis kan ekonominya ikut naik. Jualannya laku, penginapannya bagus. Ya siklusnya jadi bagus lah gitu loh. Ya cuman pemikiran dangkal saya itu. Tapi luar biasa loh. Mulia sekali loh Mas Suwardi ini rupanya. Dia intinya pengen ngangkat nama daerah lah Mas. Iya, ya? betul ya. Mas Panji ini ada julukan ya sih? Ada. Apa julukannya? Julukan saya The Gandiwa. The Gandiwa itu apa sih? Gandiwa itu busur panahnya Arjuna. Jadi ceritanya dulu Arjuna pernah dikasih busur panah sama salah satu dewa. Tapi itu busur panah doang, nggak ada isinya. Iya, nggak ada anak panahnya. Nah, dia tuh dikasih busur panah itu bisa dengan secara ajaib mengeluarkan anak panah dan nggak habis-habis. Dia cuma Gitu. busur doang. Bisa mana waktu Nah, ada gitu. panahnya ya? Tiba-tiba keluar sendiri gitu. Saya senang nonton Mahabharata. Nah, itu dia. Pasti tahu kan kalau suka nonton Mahabharata. Filosofinya itu kenapa saya pakai Gandiwa? Ya ibaratnya walaupun kelihatannya kosong nih, tapi punya jurus yang nggak habis-habis untuk ngelawan lawan-lawan kita gitu. Keren ya, punya julukan tuh belum ada julukan ini. Bikin julukan dong. Bikin julukan ini. Becak Jadi- Palembang. Nggak ada ya. Pempek, Denny Pempek. Jadi makanan ini. Boleh juga sih itu. Kalau masuk ring kan Denny de empek ini bagus kan. Jadi kok jadi makanan ya? Nggak apa-apa. Petarung dari pempek gitu kan. Nah, jadi suka dukanya di MMA ini gimana Mas? Cederanya yang paling fatal gimana? Senangnya gimana? Dari Mas Panji dulu deh. Oke. Cedera paling fatal. Apa ya? Oh, ini. Fatal terus ya? Ya nggak juga sih. Mata-mata. Kemarin nih belum lama ini waktu saya fight di Bandung, ini pembuluh darah mata saya pecah. Ntar ada fotonya saya kirimin deh. Sampai jadi kayak Naruto Pak, lagi Sharingan gitu. Hitam. Putihnya hitam, jadi hitam semua mata saya. Pembuluh darah bola matanya, bukan pembuluh darah ininya. Nah, terus dulu juga pernah kena tendangan circle lah kalau di kita ya, di PS1 tendangan circle kena tumit. Sampai sekarang nih masih bentuknya beda kan? Ini yang bengkak ya. Bukan, yang ini malah. Ini tadinya tulang pipinya gini, ya ini remuk. Bengkakan sebelah kiri. Tadinya ini yang bener nih tulang pipi, ada tulang pipinya. Yang sini tulang pipinya remuk. Jadi begitulah. Jadi semenjak kena tendangan malah kempes. Iya, malah kempes. Bukan malah bengkak ya. Iya. Coba perut bisa begitu ya. Lagi buncit gitu kan, tendang dar set langsung six pack gitu. Itu dia. Nah, kalau Mas Wardi apa nih? Saya nggak ada sih. Dia jago, Pak. Dia biasa mencederain orang ini. Ada. Jadi saya pernah patah di sini. Jadi Oh, itu iya. kesalahan kita mukul sebenarnya. Latihan atau tanding? Lagi tanding, Oh, lagi lagi tanding. Itu nggak berasa sih, mungkin karena adrenalin ya. Kalau udah tanding Begitu baru selesai, kerasa ya. wah, nyut, nongol tulang saya gitu. Nah, yang kedua sama mungkin mata juga kemarin itu. Cuman ya namanya anak dewa cepet sembuhnya. Oh, gitu. Iya. Sakti. Iya. Iya loh itu kejadiannya Mas Wardi kena duluan mata.
Terus seminggu kemudian saya kena mata. Kenapa? Karena persaudaraan. Iya, itu. Lucunya, Mas Wardi 2 minggu sembuh total, saya sebulan lebih baru sembuh. Bentuknya sama malah kejadian. Makanya dibilang sakti tadi. Anak dewa lah ya. Nah kalau yang cedera ringan, hidung berdarah, terus bengkak itu sih wajar, Itu wajar, biasa aja gitu loh. Senengnya nih di MMA gimana nih? Senengnya ya, yang pasti dapat bayaran ya. Yang pertama itu kita tidak Apalagi munafik, menang ya. Dari menang terus dapat sponsor banyak itu pasti seneng kita. Yang kedua rasa sportivitasnya tinggi. Gitu. Itu yang kita suka dari olahraga MMA ini. Dimana kalau kita habis tanding ya sudah selesai jadi temen. Kayak Itu mungkin luar saya sama Rudi, Ya, itu saya sama keren banget. ya sama lawan saya yang lain gitu. Ada kali pernah saya habis tanding itu selesai tanding masuk ke hotel, saya samperin, saya ketuk pintunya, yuk ngopi bareng. Jadi memang Ya. itu yang jiwa sportifnya itu Mas ya. Iya, Luar biasa. jiwa-jiwa galau mungkin ya. Jiwa Iya. Jadi kayak Mas Wardi sama Mas Rudi berteman baik, kayak Mas Panji sama Bli Perdi ya. Ya, Berteman betul. baik itu luar biasa sekali, patut dicontoh sebenarnya. Jadi memang lawan itu cuman di oktagon ya, di ring aja Mas ya. Iya. Tapi ada juga lawan orang yang sapi terus-menerus ya. Ada juga itu sih mungkin ya Gimana? belum dewasa kali ya. Iya, ya kita bisa bilang gitulah. Nah, itu sukanya, dukanya juga banyak. Dukanya banyak. Iya, karena kan olahraga MMA ini baru kan. Terutama generasi saya itu merintisnya pahit banget. Pahit banget, kita dari tahun 2000 udah mulai merintis dengan event-event lokal yang hadiahnya nggak seberapa gitu loh. Dan nggak ada asuransi. Nggak ada asuransi. Nah, ya sekarang aja kita baru menikmati kan. Ya buat generasi sekarang ya patut bersyukur lah. Karena sudah ada jalan, sudah ada panggung di One Pride ini. Ataupun mungkin event skala internasional yang lain. Nah untuk sekarang ini pertandingan gimana Mas? Tandingan untuk saya pemanji nih. Mas Panji boleh. Oh, oke. Untuk Gantian ngomongnya. Untuk pertandingan ya, seharusnya kan dari kemarin itu udah ada ya Fight Night ke 37 ya. 37 itu harusnya udah ada, tapi karena pandemi kemarin lockdown akhirnya ya PSBB lagi ya. betul, akhirnya dipending dulu. Tapi bulan ini udah mulai ada lagi nih. Oh bulan ini udah Bulan ini ada lagi dengan protokol yang lebih ketat, dengan protokol kesehatannya semua dipatuhi, kayak nggak ada penonton misalnya. Nggak ada penonton. Nggak ada penonton secara Berarti tes kesehatan dulu dia. tes kesehatan pasti. Kemudian hanya pakai satu fighter dan satu orang corner. Biasanya kan kalau misalnya kita fight ada cornerman tuh yang suka naik ke atas oktagon pas lagi istirahat tuh. Nah ini cuma satu orang doang yang dipakai. Biasanya kan 3 orang gitu. Jadi nontonnya online juga ya. Nontonnya ya paling di TV atau di YouTube gitu. Tapi udah mulai ada. Bulan ini udah mulai ada tanggal 26 dan seterusnya akan ada terus gitu. Iya. Mas Panji ada jadwal ya? Saya insya Allah kalau nggak ada halangan bulan depan. Bulan depan. Ah, Suardi? Saya nggak tahu nih, cuman sih belum tahu. biasanya saya tuh disiapkan untuk penutup tahun, Oh, akhir atau tahun pembuka ya. tahun, atau mungkin untuk ngeramein banget. Meramaikan ya. Jadi ya tahulah sendiri kalau Mas Suardi main, apalagi dulur PS1 itu ya. Iya. Ramai gitu kan. Ramai banget. Jadi tadi kan saya udah melihat latihan nih Mas. Jadwal mereka latihan. Dan itu keras banget loh. Push up-nya 100 kali 4. Kalau orangnya banyak lebih banyak lagi ya? Iya. Tadi ada 4 orang, jadi satu orangnya sit up-nya 100 ya? Iya. Jadi satu orang ngitungnya 100, dikali berapa orang situ, itu keras ya, memang keras mereka. Dan Kadang-kadang suka lebih iseng lagi tuh si Gani sama Amin, suka lebih iseng lagi. Sit up-nya banyak kombinasinya gitu. Pernah kok Jadi- sampai 800 kita sit up. Sit up sekali sampai jalan. 800? Dengan kombinasi yang aneh-aneh lagi. Aduh. Ya itu kesempatan buat ngerjain temennya itu. Tapi ngerjain yang sehat ya. Iya. Ngerjain yang sehat. kerjaan yang sehat ya, bermanfaat lah ya. Bermanfaat. Tadi juga aku lihat nih latihannya tuh mukul satu babaknya tuh satu rondenya tuh 5 menit ya nonstop. Menit, ya. Dan itu capek banget tau nggak? Itu kira-kira misalkan paling lama tuh sampai berapa menit, berapa ronde ya? Kalau untuk simulasi bertandingan kita emang waktu kan 5 menit. 5 menit ya, 5 satu menit. ini ya. Satu rondenya. Satu ronde. Dengan istirahat 1 menit kan. Cuman kalau kita latihan tuh maaf saya ralat lagi. Biasanya 5 menit kali 3 kalau untuk perbaikan peringkat. Tapi kalau untuk title fight atau perebutan sabu itu 5 kali 5. Oh, 5 5 ronde ronde kali 5 menit. Ya,
yang menit ada 5 ronde gitu. Itu butuh fisik ekstra. Belum lagi ada tekanan-tekanan ya. Iya, tekanan batin, mungkin ditelepon mantan atau gimana kan kita nggak tahu. Tekanan ekonomi lagi kan terjadi itu. Nah, sedangkan di latihan itu biasanya kita bikin agak lebih. Harus lah ya. Iya, kalau kita biasa fight 3 ronde, kita bikin 5 ronde. Kalau kita fightnya 5 ronde, dibikin 8 atau 9 atau 10 gitu. Jadi ya benar-benar kita menyiapkan diri itu ya benar-benar siap, harus siap gitu. Nah, buat Mas Wardi nih ya, yang paling capek tuh latihan di mana sih? Atau latihan ground atau pukul tendang, itu yang paling capek gimana? Bantingan atau? Setiap mode latihan itu mempunyai capek yang beda-beda. Tapi kalau yang paling capek ya benar-benar yang sudah kita kombinasikan ke MMA. Kita main atas, main bantingan, main bawah, harus berdiri lagi. Belum yang kita di bawah, kalau kondisinya di bottom atau di bawah kita dipukulin itu kan memaksa itu udah menguras tenaga banget ya? Iya, kita jatuhin aja juga butuh tenaga gede. Gimana kita keluar dari posisi yang tertekan, butuh tenaga gede juga. Tapi ya itulah asiknya di sini. Asiknya di sana. Sebenarnya kalau mau dibilang capek, capek semua. Capek tapi sih, memang kita harus terlatih ya menghadapi capek itu. Tapi ini buat teman-teman juga, teman-teman yang nonton, yang capek itu ngurus keluarga sih ya. Karena di situ kita dilatih untuk menjadi benar-benar orang yang dewasa lah. Iya. Curhat deh gue ya. Jiwa kebapaknya ini keluar ini. Saya nggak ngerti, saya belum. Oh iya, lupa, sorry guys. Baru satu berarti jiwa kebapaknya ya. Iya, dia belum ya, mau punya ya. Saya baru mau punya ini. Iya. Nanti kalau memang pengen anak kembar, tanya ke saya resepnya apa. Saya tuh pengen banget punya anak kembar ini. Nah, saya ajarin. Adukannya harus lain. Adukannya. Adonannya beda juga ya. Beda. Ada resepnya Mas ya? Ada, gaya-gaya juga harus lain. Nah, Mas Panji ini adalah pencetus hiu dan harimau gitu ya. Lagi rame-ramainya. Ini kita bukan menyinggung, cuman dari mana sih dapat inspirasi ucapan hiu dan harimau itu? Oke, dapat inspirasi ucapan hiu dan harimau ya. Dan kalau menurut aku itu bijak banget kan? Jadi pada waktu itu, asik. Pada zaman dahulu kala, enggak. Jadi ceritanya kan saya orang Jawa nih ya. Tahu kan di Jawa Timur tuh ibu kotanya Surabaya, itu kan ada Suro dan Boyo ya kan. Ya sama, cerita di situ kan tentang buaya dan ikan hiu yang bertarung. Nah itu sampai kapanpun nggak akan pernah bisa menang kan mereka itu kalau misalnya ketemunya. Nah datangnya di air asin atau air tawar. Ya betul. Nah di sini makanya saya pakai analogi hiu dan harimau biar lebih tinggi lagi nih, kan yang satu di darat, satu di air. Sebenarnya hiu harimau tuh terinspirasi dari Surabaya ya? Ya, cuma versi lebih bagusnya aja nih. Asik, lebih bagus, dirapiin lagi biar lebih jelas gitu kan. Lebih kelihatan perbedaannya antara darat dengan lautan. Oh, gitu. Suro Sudiro itu ya? Suro Sudiro. Bukan. Tora, Pak. Tora Sudiro. Sorry Tora. Dia tetap teman gua, tenang aja. Nah, ya itu sebenarnya inspirasi dari situ. Cuma ya nggak tahu kalau ternyata ada yang kesinggung ya kan. Gitu. Itu aja sih. Padahal niatnya kita meluruskan. Niatnya hanya sebuah analogi. Itu sebenarnya. Niatnya hanya sebuah analogi. Gitu. Jadi hiu harimau terinspirasi dari Surabaya. Iya. Kan keren loh. Iya. Tapi kalau orang yang gampang tersinggung berarti sensitif ya? Sensitif. Kalau sensitif pasti merasa berarti. Biasanya begitu ya? Iya. Kalau sensitif berarti tespek, Pak. Oh iya. Salah. Oh, yang buat rapid test ya? Bukan. Tes kehamilan. Gua salah waduh. Rapid test ya, saya bawa tes pack dimarahin sama dokternya kan. Ini buat Mas Wardi ya. Oh iya Pak. Buat Mas Wardi. Aku lihat nih tadi ngelatih doang nih, nggak latihan. Ini gimana sih? Atau sekarang jadi pelatih atau masih jadi atlet MMA juga nih? Gimana situasi sih ya? Gimana situasi? Kalau emang saya harus bertanding, ada jadwal tanding, saya latihan. Latihan? Tapi sambil ngelatih juga kadang. Tapi kalau yang kayak Panji, teman-teman yang lain mau yang bertanding, ya saya dengan rekan saya Mario namanya yang di tandem di sini juga akan bagi tugas. Bagi tugasnya mungkin Mario lebih ke program striking, saya lebih ke program grappling gitu dan kombinasi gitu. Nantinya akan suatu saat kalau kita datang berdua, ya kita bikin atas bawah aja gitu. Untuk Mas Wardi
Untuk jaga fisiknya gimana nih? Jaga fisiknya ya dijagain aja, security ada kok. Atau megang-megang itu udah dapet fisik juga? Enggak juga sih. Enggak. Kita tetap namanya kalau Ada untuk individu menjaga ya? ya harus gerak juga, harus gerak. Kita ikutin program latihan, cuman kalau saya nggak tanding programnya dikendorin lah, nggak kayak TC gitu. Kalau TC kan benar-benar rutin banget. Kalau memang padat. udah ada mau tanding baru fokus di Fokus latihan ya? ya saya nggak mungkin ngajarnya sedikit doang, saya banyak latihan. Tetap harus ada. Luar biasa ya. Biasa di Tapi luar bang. walaupun nggak latihan, fisik masih kuat ya Mas Wandi? Oh, Gimana ini? Mas Wardi ini ya emang beda kayaknya dia ya. Sakti. Kayaknya dia udah lagi dalam kondisi kita yang TC nih, kita yang TC, kita yang latihan, Mas Wardinya di sini sebagai pelatih, tetap fisiknya Pak keras banget. Keras ya? Keras memang. Paru-parunya 12 kata Mbak Wewe. Di sini di tengah dikit keras, dan di sini. Atasan dikit. Enggak tengahan dikit. Oh, atasan dikit. Kirain atasan dikit. Maksudnya ke sini ke tengah dikit. Salah back kita. Jadi kesana. Nggak, tapi emang keras, emang powernya juga gede banget. Kalau bangsa jatuhin saya, ngangkat saya mah enteng kok buat Mas Wardi. Serius. Ah, kamu bisa aja. Apa padamu Mas? Oh, Mesti kalah. Jadi ngomong-ngomong, aku mau diajarin nanti Mas main ground ya, main bawah, oh boleh. main kunci-kuncian, cuman jangan dimatiin lah. Enggak kok, kita kan juga di PSAT sendiri ada dasarnya kan, kripen. yang kripen itu, yang dasar dari bahasa Belanda itu kan grip. Itulah lebihnya dari Mas Wardi ya. Banyak latihan di BJJ, ada juga kripen dari SA. Ada. Kenapa? Jadi di combine. Kenapa kuncian saya beda? Ya, yang saya combine. Jadi orang nggak tahu. Karena kan kalau kita ngeluarin secara umum, contoh yang dari grappling, BJJ atau judo udah ketahuan tekniknya. Cuma kalau kita kombinasi dengan yang lain-lain, orang bingung kan, ini ngapain? Padahal itu kuncian gitu. Iya, padahal kuncian. Seperti itu. Pokoknya Bos. gimana caranya orang nggak lepas gitu Mas. Iya. Nanti aku diajarin nih. Boleh. Tapi juga saya juga pengen diajarin pencak silat prestasi Wih, juga. merendah ini Mas Wardi. Iya. Ntar saya dihabiskan ini. Saya jujur nggak pernah yang namanya silat amatir. Langsung ke pro ya. Iya. Ngeri ya Mas Wardi ini. Saya nggak pernah. Mestinya tuh orang tuh amatir dulu. Amatir dulu ya kan? Baru ke pro. Ke pro. Mas Wardi ini amatirnya udah ditempa lewat kehidupan Pak. Kehidupannya keras dia. Keras hidupnya Mas Wardi. Ya habis gimana ya? Udah jadi becak lau keras ya. Dulu itu kan saya nggak punya kesempatan untuk jadi atlet amatir. Saya berusaha masuk, ternyata mungkin kayak kurang tampan, disingkirin. Nah, pertama kali Mas Wardi ikut MMA ini umur berapa? MMA tuh saya lupa umurnya, cuman tahunnya saya ingat Tahun berapa? tahun 2000. Tahun 2000 ya. Pertama-tama masuk ya masih yang cetek-cetek sih, kita baru belajar grappling dulu, atas sedikit, tapi malah kebanyakan grappling. Memang Jadinya saya kaku kan atasnya. main bawah. Main bawah. Terus karena pada saat itu nggak ada kompetisi, nggak ada apa, ya jadinya ya kembang kempis, nggak berkembang. Baru-baru ini aja kan ada. Jadi jam terbangnya dikit dulu ya. Dikit banget. Kalaupun ada pertandingan, ya pertandingan lokal yang tadi saya bilang hadiahnya kecil, nggak ada asuransi kesehatan. Yang Pokoknya, dulu ya. Sekarang pokoknya. udah aman ya. Udah. Ah. Jadi teman-teman nanti kita akan ada sparring Mas ya. Oh boleh. Tapi satu ronde aja. Atau rodanya 10 menit. Ini kacau ini. Jadi saya ini habis sakit, nggak sakit aja napas saya pendek, apalagi habis sakit ya. Jadi pokoknya sekuat napas saya di mana aja Mas ya. Jadi gini Mas, ada peribahasa emas tuh kalau ditaruh di lumpur tetap aja emas. Ya. Jadi sampean tuh ya meskipun bilang sakit tetap aja seorang atlet kan. Ya atlet. Cuman napas itu nggak bisa dibohongi Mas. Itu Jadi mah kalau gampang. namanya napas itu orang yang latihan rutin gitu. Nanti saya kasih napas buatan. Siap. Oh, kalah ya? Jadi kita akan ada ini Mas ya, sambung persaudaraan Oke. sama sparring MMA. Nah di sini kalian akan melihat saya bonyok. Tapi nggak apa-apa, namanya kita mencari ilmu ya memang harus gitu Mas. Saya susah ya. Benar. Susah dulu. Itu tadi namanya praktisi bela diri ya. Sparring itu adalah suatu hal yang biasa. Biasa. Sparring persaudaraan. Sparring persaudaraan hal biasa. Ya, hal biasa banget. Jadi ya ketemu silaturahmi,
sparring, udah habis itu bisa ngopi bareng, bisa nongkrong bareng gitu. Itu yang luar biasa. Sebenarnya begitu seharusnya kalau praktisi bela diri loh. Kalau bukan Ya nggak tahu. Ya tukang masak kan temennya mata bungkas. Nggak. sama kompor gitu. Tukang masak berarti itu. Tukang masak. Kalau yang listrik kan tukang listrik. Sebenarnya request ini sama Mas Suwardi ini banyak banget Mas. Ada ini sparring sama Suwardi dong. Nah di sini saya alhamdulillah bisa berkesempatan. Belum nggak lihat ini udah bukan deg-degan. saya nggak nantang ini. Oh. saya nggak nantang soalnya memang kita ya biasa tadi Mas ya. Wajar banget Wajar. namanya praktisi bela diri. Oke teman-teman, ditunggu next konten saya akan sambung dan sparring ya bersama Mas Panji Wasit ya. Oke, boleh. Aku ada deg-degan ya. Aku juga deg-degan sebenarnya, cuman nggak apa-apa sih. Ada yang mau ditambah lagi nggak? Oh, udah sih itu aja ya. Cukup ya? Mungkin. Cukup sih. Ya. Nggak boleh banyak ngomong gitu ya. Banyak ngomong, sedikit bicara, banyak makan. Oke, ya. Tapi udah panjang kita ngobrol. Nah sedikit minta lagi nih Mas. Apa tuh? Ke Mas Panji aja deh. Apa tuh? Gimana sih kalau misalkan dari praktisi pencaksilat pengen ikut MMA itu gimana sih, ada prosedurnya nggak sih? Oh gitu. Oke, yang pasti pertama harus latihan. Oke, kenapa? Karena judulnya aja udah MMA ya, Mixed Martial Art atau seni bela diri campuran. Dimana yang bertarung di situ pasti udah mempelajari banyak bela diri. Kalau kita cuma terpaut sama satu jenis bela diri, ya babak belur kita Pak, susah, ngimbanginnya susah. Jadi mau nggak mau kita harus membuka wawasan kita, mesti open minded, mesti mau membuka baju. membuka pikiran kita supaya mau menerima ilmu baru gitu loh. Kita mempelajari bela diri baru, ya kita ambil baiknya, jangan diambil yang jeleknya gitu. Latihan dulu pertama. Kedua, untuk masuk MMA kayak di One Pride ya terutama itu ada audisinya. Ada audisi. Jadi kita ikut audisinya. Kalau kemarin sih ada audisi yang langsung di tempat ya Mas ya. Audisi Ya. per daerah ya? Per daerah ada. Kemudian ada juga yang via online ya, online talent scouting. Talent scouting. Nah, jadi Mana itu online? kita ngirim video Mas. Kayak daring. Daring. Kalau kirim video bisa disetting dong. Ya iya, tapi kan ntar dia repot sendiri ntar pas di Octagon. Atau dia sparring Videonya tuh pertama teknik. Jadi teknik striking nih, kita mukulnya kayak gimana, tendangan kan nggak bisa dibohongin kalau itu, bentuk pukulannya, bentuk tendangannya. Kemudian teknik takedown untuk jatuhin lawan tuh kayak gimana. Kemudian teknik takedownnya tuh ada beberapa teknik. Terus habis itu teknik kuncian yang dikuasai, teknik kuncian sendi, kuncian choke, cekikan gitu. Ya itu semua dipraktekin. Yang ketiga sparring. Terakhir tuh, ya itu pokoknya terakhir sparring. Tuh online talent scouting. Harus dia mencari informasi sendiri juga ya. Betul. Kalau misalnya ada audisi di kota-kota tertentu gitu ya bisa langsung ikut aja. Gitu. Nah, mereka itu membawa nama apa kalau mau ikut seleksi? Ya, jadi kalau untuk di MMA kita ngebawa nama camp. Biasanya udah bukan perguruan lagi ya, karena kan dia bawa kayak klub gitu ya. betul kayak klub kayak kita nih tim Asta gitu kan. Ada juga tim Panda saya. Pak, Kalau itu tim apa itu? Kalau mereka yang nggak ada klub gimana? Nah, kalau mereka yang nggak ada klub kan tadi saya bilang ya mesti latihan dulu nih beberapa bela diri gitu kan. Ya kan mau nggak mau mereka nyarinya di mana? Mesti kan cari klub. Oh, di klub juga Mas. Iya, betul. Mau nggak mau kalau mau latihan ya mesti cari klubnya itu. Berarti orang yang nggak ada basic bela diri nggak bisa dong ya. Tetap dia Ya, harus babak belur, Pak. babak belur. Nggak bisa masuk juga sih. Ada preman-preman mau ngetes nih, preman jalanan. Oh, banyak di audisi gitu, pas lagi audisi banyak preman-preman datang gitu, tapi ya tumbang dengan sendirinya. Karena dari segi teknik aja Berantakan mereka. berantakan, nggak mumpuni. Soalnya dia nggak bisa pakai pisau nih. Biasanya kan mau pisau gitu. Biasanya bawa pisau atau mungkin ada yang bisa menghindari peluru gitu kan. Luar biasa ini. Sakti. Oke. Oke, itu aja cukup sih. lah. Oke, terima kasih buat Mas Panji sama Mas Suwardi ya, udah ngobrol bareng teman-teman. ya. Ditunggu next konten selanjutnya, insya Allah akan ada ilmu yang diajarkan dari Mas Suwardi dan kita akan ada sparring persaudaraan, sambung persaudaraan sama sparring MMA dan saya bakal dihajar oleh Mas Suwardi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.